Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Rusiana, NPM 207006040, Prodi Informatika Universitas Siliwangi. Di sini saya akan mempresentasikan perancangan sistem pakar untuk mendeteksi hama dan penyakit pada tanaman cengkeh berbasis website. Pertama, sistem pakar sendiri adalah sistem yang didesain dan diimplementasikan dengan bantuan bahasa pemrograman tertentu yang dapat menyelesaikan masalah seperti yang dilakukan oleh para ahli. Yang kedua, cengkeh Psyllium aromaticum atau sering disebut sebagai emas coklat ini merupakan salah satu komoditas tanaman perkebunan yang sangat prospektif untuk dikembangkan. Selain harga bunganya yang mahal seperti emas, semua bagiannya bisa dimanfaatkan serta bernilai jual tinggi. Mahalnya bunga cengkeh tidak dibarengi dengan produktivitas teknik budidaya tanaman yang memadai dapat mendorong timbulnya berbagai gangguan pertumbuhan tanaman. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas cengkeh harus diperhatikan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas cengkeh adalah adanya hama dan penyakit tanaman cengkeh. Lalu tujuan pengembangan sistem pakar ini sebenarnya bukan untuk menggantikan peran manusia, tetapi untuk mensubstitusikan pengetahuan manusia ke dalam bentuk sistem, sehingga dapat digunakan oleh petugas penyuluh pertanian maupun petani cengkeh agar tidak merasa kesulitan untuk mencari solusi dan cara mengobati hama maupun penyakit pada tanaman cengkeh tersebut. Harapannya dengan menggunakan sistem pakar dapat mempercepat dalam mendiagnosa suatu jenis hama dan penyakit pada tanaman cengkeh, sehingga dapat dengan mudah diketahui jenis hama maupun penyakit yang sedang menjangkit tanaman cengkeh tersebut. Kesimpulan yang dihasilkan merupakan hasil penelusuran dari seperangkat data atau fakta yang berupa gejala hama dan penyakit pada tanaman cengkeh. Untuk itu, metode kepastian yang dapat digunakan adalah metode Certainty Factor atau CF yang merupakan suatu metode dari interference engine, dan untuk metode pelacakan menggunakan forward scanning atau rumus maju. Sistem pakar sendiri atau expert system adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Sistem pakar yang baik dirancang agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan meniru kerja dari para ahli. Dengan sistem pakar ini, orang awam pun dapat menyelesaikan masalah yang cukup rumit yang sebenarnya hanya dapat diselesaikan dengan bantuan para ahli. Bagi para ahli, sistem pakar juga akan membantu aktivitasnya sebagai asisten yang sangat berpengalaman. Certainty Factor atau CF merupakan nilai parameter klinis yang diberikan mesin untuk menunjukkan besarnya kepercayaan. Definisi menurut David McAllister, Certainty Factor adalah suatu metode untuk membuktikan apakah suatu fakta itu pasti ataukah tidak pasti yang berbentuk metrik yang biasanya digunakan dalam sistem pakar. Metode ini sangat cocok untuk sistem pakar yang mendiagnosis sesuatu yang belum pasti. Lalu ada bahasa pemrogramannya yaitu Hypertext Preprocessor atau PHP. Pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerproff, seorang programmer C. Semula PHP digunakan untuk menghitung jumlah pengunjung di dalam webnya. PHP merupakan sebuah bahasa scripting yang terpasang pada HTML. Sebagian besar sintaks mirip dengan bahasa C, Java, dan Perl, ditambah beberapa fungsi PHP yang spesifik. Tujuan utama penggunaan bahasa ini adalah untuk memungkinkan perancang web menulis halaman web dinamis dengan cepat. MyStructure Query Language atau MySQL adalah sebuah implementasi dari sistem manajemen basis data relasional RDMS yang didistribusikan secara gratis. Setiap pengguna dapat secara bebas menggunakan MySQL. Namun, dengan batasan perangkat lunak tersebut tidak boleh dijadikan produk turunan yang bersifat komersial.
MySQL sebenarnya merupakan turunan salah satu konsep utama dalam basis data yang telah ada sebelumnya, SQL atau Structured Query Language. SQL adalah sebuah konsep pengoperasian basis data, terutama untuk pemilihan atau seleksi dan pemasukkan data yang memungkinkan pengoperasian data dikerjakan dengan mudah secara otomatis. Berikut ini tampilan dari menu utama dari aplikasi sistem Pakar. Yang pertama, halaman awal yang dapat diakses oleh pakar atau admin. Lalu ada home. Home adalah halaman pakar yang dapat melakukan penambahan maupun pengubahan data basis pengetahuan. Berikut ini adalah contoh tampilannya. Lalu di sini ada basis pengetahuan. Pada basis pengetahuan terdapat basis gejala, penyebab, dan penanganan. Lalu ada basis aturan. Pada basis aturan terdapat basis aturan gejala, aturan penyebab, dan aturan penanganan. Lalu yang terakhir adalah menu konsultasi. Halaman di mana user dapat melakukan konsultasi hama dan penyakit pada tanaman cengkeh. Lalu di sini ada tabel dari perhitungan nilai CF. Misalkan gejala GL10, kondisinya daun mengering, ND atau MD-nya 0,44 atau 0,02. GL11 dengan kondisi ranting mengering, MD atau MD-nya 0,59 atau 0,03. Lalu GL12 yang kondisinya permukaan ranting terdapat lubang gerekan berdiameter kurang lebih 1,8 mm. MD atau MD-nya 0,73 atau 0,02. Berikut ini contoh pengaplikasian dari perhitungan nilai CF. Dimulai dari input yang terdapat GL10, yaitu MD GL10 dikurang MD GL10. 0,44 dikurang 0,02, yang hasilnya 0,42. Lalu terdapat input yang berjumlah 2, yaitu GL10 dan GL11. MD GL10 akan dipangkatkan dengan GL11. MD GL10 ditambah MD GL11 dikali 1 dikurang MD GL10. MD GL10 adalah 0,44, MD GL11 adalah 0,59, dan MD GL10 adalah 0,44. Lalu dikalikan 0,59 dikali 1 dikurang 0,44, hasilnya 0,33, dan ditambah dengan 0,44, hasilnya 0,77. Lalu MD GL10 pangkat GL11. MD GL10 ditambah MD GL11 dikali 1 kurang MD GL10. MD GL10 yaitu 0,02, MD GL11 yaitu 0,03, dan MD GL10 0,02. 0,03 akan dikalikan dengan 1 dikurang 0,02, hasilnya 0,3, lalu ditambahkan dengan 0,02, hasilnya 0,05. Lalu hasil pengoperasian sebelumnya akan dimasukkan ke dalam pengoperasian selanjutnya, yaitu CF GL10 pangkat GL11. Hasil dari MD GL10 pangkat GL11 0,07, lalu dikurang dengan hasil dari MD GL10 pangkat GL11 yaitu 0,05, yang hasilnya 0,72. Lalu di sini ada contoh dari jika inputan terdapat 3, yaitu GL10, GL11, dan GL12. Pertama, menghitung MD GL10 pangkat GL11 terlebih dahulu, yang jika dihitung akan menghasilkan 0,77. Lalu MD GL10 dan GL11 jika dihitung akan menghasilkan 0,05. MD GL11 dan GL12 akan menghasilkan 0,94. Lalu MD GL11 dan GL12 akan menghasilkan 0,07. Lalu hasil sebelumnya akan dimasukkan ke dalam operasi selanjutnya, yaitu 0,94 dikurang 0,07, yang akan menghasilkan 0,87.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.